Halo Sobat IMC, ketemu lagi dengan saya Udo Aldiansyah dalam acara Bincang Santai seputar bedah umum. Luar biasa. Dan masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Tony Sukentro. Pagi. Dokter, kita ketemu lagi, luar biasa. Nih. Ini episode yang udah keberapa lah ya. Iya. Sangat luar biasa sekali. Baik ya dok? Baik, selalu Baik. menjaga kesehatan. Baik. Dr. Tony Sukentro, spesialis bedah IMC, Hospital Pulau Mas ya. Sedikit tentang Dr. Tony Sukentro. Dr. Tony lulusan Universitas Atmajaya dan melanjutkan pendidikan bedah di Universitas Indonesia. Lulus dengan predikat cum laude, luar biasa. Saat ini Dr. Tony mengembangkan bedah minimal invasif, yaitu teknologi bedah yang minim nyeri, kemudian juga luka kecil dan penyembuhannya cepat untuk operasi wasir. Yes, betul ya dok? Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira nih dok, apa sih operasi wasir itu seperti apa sih dok sebenarnya dok? Jadi operasi wasir itu terkenal operasi yang sangat mengerikan ya. Semua orang takut kalau udah dibilang operasi wasir karena sakitnya tuh luar biasa. Sebenarnya bukan operasi wasir aja. Orang kalau udah dengar kata operasi itu pasti aduh takut gitu. Nah, tapi memang itu bukan mitos. Memang operasi wasir itu sangat sakit karena wasirnya dipotong lalu dijahit. Ya, nah jahitan ini sebelum dia lepas itu sakitnya luar biasa. Nah makanya banyak orang yang sangat menghindari operasi wasir pada era dahulu. Nah, oleh karena itu berkembanglah minimal invasif. Jadi bagaimana membuat operasi itu nyaman, pasien juga enak, dan tidak merasa sakit. Kita anggap pasien seperti keluarga sendirilah. Kalau kita lihat keluarga kita kesakitan, pasti kan kita nggak mau dong. Betul ya kan? Nah, sama sekarang dengan teknologi yang advance, maka kita harus bisa mengecilkan rasa sakit tersebut sampai seminimal mungkin. Mungkin hilang tidak bisa, tapi sangat minimal dan cukup nyaman sehingga pasien akan berani untuk melakukan operasi wasir ini. Karena dulu sangat dihindari karena bisa pasang kipas angin itu untuk niupin ya supaya nggak sakit ya. Nah, kalau sekarang dengan teknologi laser, stapler, ultrasonik, radiofrekuensi, HARAR, kita bisa melakukan semua. Jadi banyak, tapi bingung ya, banyak ya kira-kira nih ya. Macam-macam ya teknologinya. Mungkin dibahas satu persatu dulu nih dok. Dimulai dari mana dulu nih yang kira-kira semuanya ini ada partnya, misalkan saya tidak bisa bilang laser lebih bagus atau stapler lebih bagus menurut dokter nih. Nah ini benar sekali penilaian Mas Udo ini benar-benar brilian ya, karena memang tidak ada satu alat yang bisa memenuhi kebutuhan semua wasir. Betul memang sekali. Jadi seorang dokter bedah itu jangan sampai diatur alat gitu. Jadi siap dia hanya pakai satu alat. Kalau saya menggunakan berbagai macam alat sehingga saya tahu kapan alat ini bisa digunakan, apa komplikasinya, apa hal yang terburuk bisa terjadi. Nah, kita harus bisa menyiapkan. Jadi saya tidak mau diatur oleh alat. Jadi saya mengatur alat. Ya, man behind the gun. Kita harus bisa mengetahui alat itu. Nah, mana yang terbaik? Tentu tergantung dari penilaian klinis kita terhadap hemoroid tersebut. Karena hemoroid itu ada grade-nya loh. Ya, ada grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4. Oh, jadi memang ada stasenya, ada bagian-bagiannya. Jadi nggak semua pukul rata. Kalau grade 1 itu hanya cuma berdarah saja. Kalau grade 2 itu sudah keluar benjolan, tapi dia bisa masuk sendiri tuh. Oh, jadi yang hilang timbul itu ya. Kalau ketiga keluar benjolan, tapi harus didorong pakai jari atau dia dudukin. Itu baru bisa masuk lagi. Itu baru bisa masuk lagi. Kalau grade 4 sama sekali sudah tidak bisa masuk lagi. Dan ini biasanya pasien datang di grade 3, grade 4 nih. Udah mulai mengeluh nih. Karena sudah putus asa. Udah hopeless lah ya. Udah diobatin nggak bisa, udah cari alternatif nggak bisa. Udah didudukin juga nggak bisa. Nggak mau masuk-masuk. Dimasukin juga nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nah, akhirnya pergi ke dokter. Nah, oleh karena itu dengan teknologi yang terbaru, ya jadi kita mencoba untuk lebih meningkatkan teknologi dari bedah ini sehingga pasien lebih nyaman. Yaitu pertama yang berkembang adalah stapler. Nah, jadi ini bukan stapler kertas ya, cetak-cetak gitu ya. Jadi alat khusus stapler, nanti bisa dilihat di Google ya bagaimana kerja stapler ini. Ya itu yang pertama kali populer di Indonesia. Saya sempat dikirim 2 kali ke Thailand dan Malaysia untuk mendalami teknologi dari stapler ini. Stapler ini ya. Jadi stapler itu seperti facelift. Jadi jadi ketarik ini. Tarik gitu. Jadi anal lift. Jadi
wasirnya tuh ditarik oleh stapler, gitu, di atas sehingga lebih pendek. Cuma memang ada bahayanya nih, Mas Edo, ya. Walaupun kecil frekuensinya, tapi bahayanya cukup fatal. Plus minus ya? Ya, bahayanya cukup fatal, yaitu terjadi striktur di tempat daerah dari stapler, atau stapler itu lepas. Nah, ini harus sangat benar-benar diperhatikan. Karena kalau struktur di sana itu sangat sulit untuk kita repair. Berbeda dengan struktur yang lebih bawah, dengan operasi yang lain. Ya. Kalau dengan stapler ini agak sulit untuk membetulkan dari strukturnya. Yang kedua, ada kemungkinan bisa lepas. Karena jenis stapler banyak ya, dari Eropa, dari Amerika, dari China, dari Pakistan itu banyak sekali. Sorry dok, aku agak kurang mudeng nih. Yang stapler itu pada saat dia dipasangkan alatnya itu akan dibuka atau memang udah standby aja di dalam? Alat itu menyambung, krek gitu ya, terus nanti akan lepas dengan sendirinya. Jadi nggak dicabut lagi. Oh, nggak dicabut lagi? Ya, sekali udah pasang, di situ selesai. aja. Nah, cuma kalau alat itu nggak kuat menahan, mungkin dia buang air besarnya keras, atau ada kelainan dari mukosanya dan lain-lain, dia bisa terlepas. Dan ini bisa perdarahan dan akhirnya harus kolostomi. Itu kelebihan dan kekurangan dari stapler. Nah, biasanya stapler itu kita pakai kalau udah grade 3 yang belum nggak bengkak ya, jadi masih bagus lah dan bentuknya sirkuler ya. Jadi kalau cuma satu bagian aja sayang juga karena yang dipotong kan sirkuler kan. Jadi hanya sebagian aja karena arus udah melingkar baru kita lakukan stapler. Nah, itu bagus, cukup ideal untuk lakukan stapler. Ya. Kalau grade 4 udah bengkak jangan bahaya. Itu hasilnya terlalu memaksakan ya. Terlalu memaksakan, hasilnya akan tidak bagus ya. Oke, berikutnya kita masuk ke ultrasonik. Ultrasonik itu memotong wasir dengan getaran. Ya, jadi bisa getaran. pakai getaran, vibrasi itu bisa memotong luar biasa kan? Ya, luar biasa ya. Jadi tidak ada karbonasi, juga tidak ada gosong lah. Kirain kayak di TV-TV tuh dok, goyang vibrator itu ya, bukan ya? Bukan. Vibrasi sangat cepat ya bisa memotong. Nah, itu biasanya digunakan pada grade yang sudah mekar-mekar itu, sudah besar-besar ya. Itu bisa kita langsung operasi dengan menggunakan ultrasonik ini. Tapi kelemahannya dia dipotong sehingga ada luka. Dan menumbuh luka itu sembuh takes time. Gitu, ya kan? Itulah. Nah, lalu berikutnya adalah radiofrekuensi. Bukan cuma di muka nih, gitu. kita FRF ya. Yang ditotok-totok gitu ya. Bukan. Jadi kita pakai di daerah wasir. Nah, ini cocok buat wasir-wasir kecil nih, yang imut-imut wasirnya. Kita tinggal minimalis kita totok aja dengan RF itu, dia akan ciut seperti kismis. Jadi seperti anggur jadi kayak kismis. Dia mengecil. Jadi dia mengecil dan menciut. Dia nggak bisa yang besar-besar, nggak bisa nanti ciut semua kan repot, jadi struktur nanti dia. Jadi dia buat yang kecil-kecil itu cocok untuk RF. Lalu berikutnya adalah haral. Nah, kalau ini cukup unik nih. Haral ini cukup unik. Ini aku baru dengar juga tuh. Ya, jadi dia hanya mencari suplai arteri. Suplai arteri, lalu arterinya itu diikat. Wasirnya nggak diapa-apain. Dan dengan harapan nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan kempes. Dia akan kempes sendiri. Ya, dia akan kempes sendiri. Nah, kadang-kadang orang Indonesia ini nggak sabar, Mas Udo. Maunya instan. Iya, langsung action dong. Gitu, saya udah bayar operasi, harus hilang nih. Kalau ditunggu, kalau ntar menghilang, kalau enggak gimana? Ya kan? Jadi berasumsinya udah kejauhan. Kalau di luar negeri, orang suka sekali dengan harar ini. Orang suka sekali dengan harar ini karena sangat minimal invasif dan hanya mengikat arterinya saja. Dan orang luar negeri biasanya sabar ya, menunggu udah akan hilang. Di Indonesia agak kurang sabar gitu loh. Jadi banyak instan. Nah, oleh karena itu timbullah nih yang terakhir itu laser atau LHP, laser hemoroidoplasti. LHP. Nah, dengan laser ini kita melakukan shrinkage atau penciutan dari wasir tersebut, si wasirnya, tanpa memotong wasirnya. Jadi wasirnya tetap ada di situ. Jadi terus kita tusukkan dengan laser, dia akan mengempes. Dia jadi, akan mengempes. Ya, sehingga waktu kita saraf-saraf yang di atas wasir tersebut tidak kebuang. Ini berlaku untuk wasir yang tapi kecil, hanya bisa untuk grade 3. Atau grade 3, 4. Grade 3. Grade 4 nggak bisa. Grade 4 tadi bisa. dengan ultrasonik yang paling bagus. Ya, udah paling bagus. Grade 4 paling bagus dengan ultrasonik. Di grade 3 ya? Ya, grade 3 ini dia bagus sekali. Untuk menggunakan grade 3 yang nggak melingkar. Kalau yang melingkar kan bagusan pakai stapler. Betul. Ya, kalau yang nggak melingkar, grade 3 itu kita bagusnya pakai laser. Pakai laser karena dia tidak memotong mukosanya.
Jadi mukosa itu tetap jadi bantalan pup bisa keluar dengan bagus, tidak lecet gitu. Iya. Jadi seperti nggak ada operasi atau pemotongan, tidak ada luka gitu. Dan saraf-saraf yang kita bisa membedakan. Jadi ternyata setelah diteliti itu pemotongan dari wasir itu bisa mengurangi sensitivitas dari anus gitu. Kalau dipotong anus itu ternyata amazing loh, kayak jari kita, kayak bibir kita bisa merasakan ciuman, dia bisa merasakan gas, cair, dan padat. Coba bayangin kalau nggak bisa dibedain gimana? Kalau nggak bisa dibedain, kita mau buang angin tiba-tiba keluar yang padat. Betul. Nah, jadi karena teknologi ini mementingkan unsur itu, laser itu mementingkan bahwa di mukosa itu ada saraf-saraf sehingga tidak boleh dibuang. Jadi prinsip mereka menjaga keutuhan dari mukosa. Jadi nggak boleh dibuang supaya saraf-sarafnya itu masih bekerja. Nanti mau buang angin, buang padat, buang cair itu bisa diatur gitu, nggak hilang sensasinya. Jadi Tuhan itu menciptakan anus itu nggak main-main gitu, benar-benar serius. Seluruh tubuh ini tuh sebenarnya semuanya banyak fungsinya. Banget, betul. Kita harus buat amazing God lah pokoknya, benar-benar. Kita percaya bahwa memang Tuhan itu memberikan kita sangat sempurna. Kalau kurang sedikit aja akan terganggu. Ya kalau sensitifnya di situ menghilang, wow, disaster banget ya di situ. Kalau tadi nih dok ya, sedikit nih Udo mau tanya nih. Kan kalau tadi dokter sudah kasih tahu ya, mungkin juga sobat IMC juga tadi sudah mendengarkan sedikit banyak. Ternyata wasir itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya, bahkan yang dari minimize sampai yang besar. Nah, wasir sendiri itu terjadi atau terbentuk itu dimulai dari apa, dok? Nah, ini. Jadi wasir sendiri pembagiannya ada wasir yang di dalam yang tadi ada grade-nya. Ada wasir yang di luar disebut wasir eksterna. Nah, kalau wasir eksterna itu biasanya orang nggak kuat deh, karena nyeri, karena trombus dia. Karena sumbatan pembuluh darah di situ trombus, jadi dia nyeri sekali. Awalnya apa tuh dok? Apa karena kurang serat atau bagaimana? Nah, semua penyakit dari wasir ini biasanya disebabkan oleh berbagai macam hal, multifaktor. Bisa dari genetik. Bisa, jadi turunan bisa loh. Bisa ada keturunan. Ya, tapi ini masih kecil frekuensinya. Yang terbanyak adalah pola hidup. Pola hidup itu apa? Pola makan, pola minum, pola gerak, atau pola olahraga kita, atau pola postural kita, pola jadi gerak. Olahraga juga ngaruh nih untuk wasir. Jadi makin banyak gym, makin banyak orang wasir. Gimana? Gitu. Dari makan dulu. Kita bahas ya. Makan ini biasanya orangnya nggak suka makan serat. Buah-buahan, kurang, jadi nggak doyan, jadi banyak konsumsi protein tinggi, misalnya daging dan lain-lain. Nah, ini akan membuat BAB-nya keras. Akibat dia keras, dia mengedan. Mengedan keluarlah wasirnya, gitu. Bantalannya jadi lemah. Lalu pola minum. Biasanya dia minum yang banyak mengandung kopi, teh, itu bisa menyebabkan buang air besar terhambat. Jadi kopi, teh juga ya? Itu mungkin yang terlalu berlebihan. Ya kan? Ya, kalau sedang-sedang saja masih oke. Kalau udah tiap hari minum itu jadi susah buang air besar. Yang udah edik banget itu bisa juga timbul wasir. Betul. Lalu pola gerak. Pola gerak, jadi dia sering duduk, main komputer, main games, ya. Itu juga bisa kerjaan, ya kan? Jadi ya itu pengaruh karena venanya kan tertekan. Nggak bisa bergerak, stagnan. Makanya kalau kita punya iWatch, ya, ada aplikasinya di sini. Ayo bangun, ayo bangun, gerak, ayo gerak. Move. Nah, itu makanya kita lebih hidup jadinya. Gitu, karena dibantu untuk bangun, karena dia ingetin kita kalau nggak jadi wasir nih. Gitu, kalau nggak jadi wasir nih, gitu ya. Jadi begitu berat, sirkulasi lancar lagi, kan? Jadi kalau kita duduk kan kadang-kadang jadi pas bangun kemeng kan? Jadi kayak nggak ada rasa kan? Nah, itu karena stagnan. Mati rasa gitu ya, dok. Karena stagnan. Apalagi obesitas. Jadi udah duduk lama, obesitas. Tekanannya berapa banyak? Bebannya juga ya? Iya, bebannya berapa banyak coba? Makanya terjadilah wasir. Samping itu ada lagi juga obat-obatan yang diminum, obat-obat penenang, itu tuh biasanya juga jadi bikin susah buang air besar. Nah, konsumsi itu. Nah, yang terakhir, ibu hamil. Nah, itu juga aku pernah dengar tuh. Ibu hamil. Jadi ini ibu hamil ini kita makanya harus sangat mencintai ibu kita. Ya, karena selain beliau sudah hamil, sudah terganggu kecantikannya, terus sudah berat kemana-mana, tambah lagi kena wasir.
Kan makanya menderita banget kan. Ya, pokoknya ibaratnya benar-benar harus bersyukur lah. Tapi nanti ini kita bahas sendiri nih di episode berikutnya ini khusus soalnya. Tunggu ya pokoknya. Tunggu ini kita bahas tersendiri. Betul sekali dok. Tadi adalah penyebab terjadinya wasir sendiri ya dok. Nah balik lagi ke laser tadi dok. Kira-kira nih ada gak sih pengalaman menarik tentang operasi laser wasir ini dok? Ada satu mungkin ada pasien yang sangat menarik untuk dokter pernah tangani. Ya, memang ada pengalaman saya yang menarik tentang laser ini. Oke. Ya kebetulan saya mendapatkan istri dari penyanyi yang terkenal ya nggak perlu saya sebutkan lah. Gitu ya. Sangat terkenal lah pokoknya di Indonesia. Jadi beliau itu minta, nanti juga ada kok di Instagram saya bisa tahu itu siapa. Jadi beliau itu harus tidak nyeri, karena istrinya itu sangat tidak tahan nyeri. Jadi istrinya itu ada keturunan Amerika gitu atau Europe ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada nyeri. Gitu. Jadi itu sangat challenging bagi saya karena dikasih challenging ya, dan wasirnya lumayan besar sih, lumayan besar. Tapi besar. Minta nggak boleh nyeri. Nah itu saya jelaskan semua. Beliau setuju, kita lakukan. Itu lumayan deg-degan tuh, ya kan? Nama besar dipertaruhkan. Betul, kan? Tapi challenge juga udah harus penting. Challenge kan. Akhirnya saya lakukan operasi 2 hari pulang, ya ke rumah tidak ada bleeding, dia bisa aktif lagi. Dan bahkan beliau itu instruktur yoga atau apa senam itu yang terkenal lah, yang terkenal. Nah jadi beliau tuh langsung aktivitas. Dan langsung tuh ya? Langsung aktivitas. Saya bilang, aduh hati-hati saya bilang nanti. Tapi udah ini, dilakukan ternyata nggak ada masalah. Ya ada, waktu itu sulit buang air besar, dikasih obat bisa akhirnya. Tapi tidak ada big problem. Dan di situ saya yakin, dengan laser ini mobilisasinya bisa lebih cepat, ya. Terus bahkan bisa yang cukup ekstrim ya. Sebagai trainer gitu kan, itu cukup ekstrim kan. Sebagai trainer kegiatan olahraga. Jadi saya makin yakin bahwa memang laser untuk wasir ini atau LHP dapat menjadi masa depan untuk memberikan terapi wasir yang terbaik lah. Baik. Nah, sangat menarik sekali nih Sobat IMC. Nah, untuk case-nya sendiri nih dok, yang sudah dokter tangani dari operasi laser wasir ini, sudah berapa banyak sih dok? Jadi penggabungan semua dari laser, dan ultrasonik, RF, stapler saya lakukan. Untuk wasir itu kurang lebih hampir 500 kasus sejak saya 500 luar biasa. Jadi 500 kasus dari sejak awal saya berkarir kurang lebih hampir 12 tahun ya, 13 tahun saya berkarir. Jadi kurang lebih segitu. Karena wasir itu banyak sekali di masyarakat kita, nggak habis-habis. Nggak habis-habis dengan adanya gym, adanya fast food itu menambah lagi juga jadi penderita wasir. Nambah banyak lagi. Ya dengan nge-gym yang salah, yang mengedan. Jadi dia biasanya tuh yang baru-baru kan, baru-baru pengen gaya kan, ngangkatnya berat nih, gitu loh. Dia langsung coba ngangkat berat-berat, tapi dia mengedan melalui perut, terus, nggak pakai instruktur yang baik, saya harus bisa ngalahin orang yang keren-keren. Padahal dia salah tekniknya, akibatnya terjadilah wasir atau hernia. Nah, itu nanti episode lagi tuh. Jadi masih banyak Ditunggu lagi. Jadi kenapa makin banyak gym, makin banyak orang yang terkena wasir. Gitu. Pernah gak sih yang parah sekali nih dok untuk wasirnya sendiri nih, yang parah sekali mungkin ada yang sampai pecah atau bagaimana, atau yang memang menurut dokter ini adalah case laser wasir yang saya pernah tangani gitu, yang case terbesar gitu. Yes, nah itu ada di dokumentasi saya ya. Memang ini wasir, jadi wasir ini saya amazing ya, walaupun itu kita di Jakarta, saya kerja di Jakarta, saya masih bisa menjumpai wasir itu yang besar sekali, hampir sebesar bukan kelapa buah ya, tapi kelapa yang iya sampai sebesar itu. Iya, itu saya ada fotonya di Facebook saya. Nggak ngebayangin duduknya gimana itu. Pakai sarung dia, kemana-mana pakai sarung gitu. Itulah menyebab saya terserah dokter itu mau dibilang saya bagaimana, tapi saya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Betul. Karena ini perjuangan, saya pernah melihat kok orang masih ada begini, kemana aja gini, kita dokter-dokter ngapain aja gitu, kenapa kita nggak memberikan penyuluhan melalui media online, media sosial, seperti supaya jangan ada lagi orang-orang yang seperti ini gitu loh, sampai wasir sampai sedemikian besar gitu loh. Dan
Jadi malah bingung juga dok antara wasir sama hernia. Mungkin sama ya? Wah, hernia lebih parah lagi, nanti kita cerita deh. Itu lebih parah lagi, penemuan saya itu lebih parah lagi. Itu di Jakarta loh. Bukan kita di daerah mana gitu. Akhirnya dokter tangani. Ya, akhirnya saya tangani. Ya kalau untuk itu waktu itu saya operasi dengan menggunakan metode ultrasonik. Jadi saya bisa melakukan itu. Ya. Nah, kalau yang laser itu juga cukup besar. Bayangkan, yang laser itu juga cukup besar. Itu kira-kira sebesar Apple. Sebesar Apple. Iya, Apple. Sebenarnya itu bukan kasus untuk kita lakukan laser ya. Kan tadi kita bilang laser itu bagus untuk grade 3. Ya, grade jadi 3, bukan untuk grade 4. Ya, tapi makanya dokter kasih step-step tadi betul, tapi karena beliau itu insist with laser. Dia nggak mau lagi dipotong, nggak mau apa, dia harus menggunakan laser. So, aku try dengan menggunakan laser dan hasilnya sangat bagus. Beliau itu oke sekali. Sekarang mungkin udah ada testimoni juga ya. Jadi beliau itu oke banget, suka banget dengan menggunakan laser. Akhirnya wasir yang besar pun bisa kita menggunakan laser. Ya, walaupun bertahap ya, karena nggak boleh seorang ahli bedah wasir itu nggak boleh maruk. Iya. Nggak boleh serakah. Karena semua kalau semua dibakar hasilnya akan rapi. Tapi habis itu jadi struktur mengecil, lubangnya jadi kecil, dan itu dampak di kemudian hari, dan itu sangat disaster buat seorang ahli bedah. Harus pilih mana yang paling penting dibuang. Baik, sangat menarik sekali nih ya, Sobat IMC. Nah, dokter, sebenarnya kita butuh waktu sangat banyak ya dok ya, tapi karena berhubung juga waktu yang sangat sedikit sekali, tapi buat Sobat IMC, semuanya yang ingin berkonsultasi langsung, baik tentang wasir atau apapun itu ya, yang ada hubungannya dengan dokter Tony ya, bisa kunjungi Dr. Tony di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Praktek dokternya di hari apa aja dok? Hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 16. Dari hari Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu ya. Atau Sobat IMC bisa kunjungi website kita di www.imc.id atau follow Instagram kami di @rs.imc, atau juga di subscribe, like, share, and comment YouTube dari Rumah Sakit IMC, yaitu RS Spasi IMC. Saya Udo Aldiansyah pamit undur diri, dan bintang tamu saya, narasumber saya yang sangat luar biasa, Dr. Tony Sukendro. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di bincang santai seputar bedah umum berikutnya. See you. Thank you. Bye-bye.